Apa kabar semuanya? Baik ya? Semangat ya? Mari semua semangat. Semangat, semangat itu 3 kali. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berangkat seperti biasa dalam keadaan pembelajaran. Sebelumnya mari kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita sebagai makhluk biasa, makhluk yang Allah ciptakan, ya. Kalau kita nggak mau berdoa, maka disebut makhluk yang sombong. Karena kita nggak punya apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala upaya daya dan upaya yang kita lakukan adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap aktivitas yang kita lakukan harus disertai dengan doa. Minimal kita baca bismillah. Oke ya, itu sebagai motivasi kalian supaya nanti setiap aktivitas didahului dengan berdoa. Oke, untuk kali ini sebelum saya menerangkan ya, maka saya absen dulu ya. Untuk hari ini siapa yang nggak berangkat? Bapak semua ya? Oh, satu ya, baru Nisa. Sakit apa? Sakit ya, ya Pak. Satu aja yang nggak berangkat yaitu Mbak Farunisa karena sakit. Ya. Oke, absen sudah. Saya akan tanya untuk materi kemarin yang sudah saya terangkan itu materinya tentang apa? Saya Pak. Ya, silakan. Tentang hukum nikah. Tentang hukum nikah. Ada berapa hukum nikah, Mbak Siti? Ada 5. Ada 5. Apa aja? Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Oh iya, ada 5 ya, wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Saya tanya, masih ingat nggak hukum nikah wajib seperti apa? Masih. Ya, gimana? Orang yang telah mampu atau sanggup menikah, bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Iya, jadi kata kuncinya adalah khawatir akan terjerumus dalam perzinahan, maka dia wajib untuk menikah. Ya. Jadi kalau sampai kalian nanti seperti itu sudah ada ongkosnya, sudah sanggup untuk menikah, secara fisik, secara mental sudah siap, dan khawatir akan terjebak perzinahan, maka wajib hukumnya untuk menikah. Ya, itu materi kemarin. Sekarang untuk pelajaran sekarang kita akan membahas tentang masalah hak dan kewajiban suami istri. Ya. Sebelum saya sampaikan untuk materi pada kali ini, maka akan saya sampaikan dulu kompetensi dasarnya dan indikatornya yang harus kalian penuhi. Ya. Setelah kalian mempelajari materi kali ini, maka diharapkan ya kalian bisa mengidentifikasikan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga adalah menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang keempat adalah menyajikan paparan hikmah. Ini saya tugaskan kelompok untuk menyajikan paparan hikmah dan manfaat. Tapi sebelumnya ya, karena hikmah dan manfaat itu bisa diperoleh itu ketika ada hak dan kewajiban dari suami
istri, ya. Hak dan kewajiban suami harus dipenuhi. Maka saya akan tampilkan dulu sedikit video pembelajaran tentang manfaat dan hikmah atau tujuan daripada pernikahan. Ya, itu sedikit gambaran tentang hikmah daripada pernikahan, ya. Dan hikmah ini bisa terjadi, manfaat bisa terjadi, bisa dimanfaatkan ketika para suami, para istri tahu hak dan kewajiban masing-masing. Maka saya minta, ya, nanti kalian berdiskusi. Saya tunjuk aja untuk yang laki-laki adalah mendiskusikan tentang hak dan kewajiban suami. Untuk yang perempuan mendiskusikan apa saja hak dan kewajiban sebagai istri, ya. Saya beri waktu 30 menit untuk mendiskusikannya. Setelah itu nanti kalian maju di depan untuk presentasi kelompok, ya. Sudah satu suami, ya. Silakan didiskusikan. Itu loh. Ya, kumpul. Untuk diskusinya, silakan untuk perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan diskusi yang sudah kalian hasilkan, ya, yang sudah kalian catat di situ. Silakan didiskusikan dan nanti untuk yang laki-laki bisa menanggapi yang perempuan bisa menanggapi yang laki-laki, ya. Silakan dari pihak suami dulu, ya. Ya, dari laki-laki dulu. Silakan, Mas siapa? Mas Hadi, ya. Silakan disampaikan di depan. Di sini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban suami yang terpenting adalah satu, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Kedua, menangguli istri secara makruh, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Tiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Untuk hak suami atas istri adalah satu, ditaati dalam
Ya sudah ya. Ya kita close dulu. Terus kan yang perempuan, ya siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri yang terpenting adalah satu, patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih untuk telah menyampaikan dari kelompok yang 1 dan 2 sudah menyampaikan tadi kewajiban suami, kewajiban hak dan kewajiban suami dan hak dan kewajiban istri. Kenapa saya sampaikan itu? Karena hikmah dari pernikahan itu bisa tercapai ketika para suami, para istri itu tahu hak dan kewajibannya. Sebagai kesimpulan, untuk hak dan kewajiban istri ya, itu sudah setelah kita mengetahui hak dan kewajiban istri, maka akan didapatkan hikmah. Yang pertama adalah pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Mungkin itu yang saya sampaikan. Silakan yang bertanya. Ya silakan. Ya. Bagaimana hukumnya istri mencari nafkah? Oh iya. Bagaimana hukumnya istri mencari nafkah? Ada yang tahu? Ya. Ya. Ini permasalahan ini sudah lama dibicarakan ya. Bagaimana hukumnya seorang suami istri yang mencari nafkah di luar, ya sebagai wanita karir ya. Kalau sekarang kan banyak yang di luar. Itu bagaimana hukumnya? Kalau seandainya sudah dapat ridho izin dari suami, maka tidak apa-apa. Ya. Jadi yang paling utama adalah adanya izin dari suami dulu. Kalau suami mengizinkan tidak apa-apa. Dan ketika dia keluar, seorang istri keluar itu tujuannya hanya untuk mencari nafkah saja, tidak untuk yang lainnya, ya tidak untuk main-main dan lain-lainnya. Ya. Maka ini secara agama diperbolehkan, itu ya Pak ya, jelas ya. Jadi suami nanti ketika punya istri bekerja, ya, izin dulu, silakan, nggak apa-apa. Ya. Jadi secara agama itu tidak diharamkan, alias diperbolehkan seorang istri untuk bekerja di luar, walaupun meninggalkan rumah, tapi dengan syarat dia sudah mendapatkan izin dari suaminya. Ya. Mungkin itu yang sudah ya, jelas ya. Ya. Kalau sudah jelas, ya, sudah dirasa materi ini sudah dikuasai, maka saya akan memberikan tugas bagi kalian ya. Silakan nanti dijawab ya. Jadi bisa kelompok, bisa pribadi. Nanti setelah saya berikan RKPD ini, silakan dijawab dan dikumpulkan ya. Ya sudah saja. Jadi sudah dijawab dan sudah saya kumpulkan. Saya kembali lagi. Ya, terima kasih ya, menilai kita sekalian ya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan untuk hari ini. Semoga manfaat dan semoga bisa menjadikan pelajaran kalian nantinya ketika kalian membangun sebuah rumah tangga, karena semuanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya, mungkin itu. Mari kita akhiri